teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lisa Damayanti dan kali ini aku bikin video tentang perkiraan pertanyaan yang ditanyakan saat seminar proposal. Nah, sebelum ke pertanyaannya, izinkan aku memberitahu apa itu seminar proposal. Nah, seminar proposal ini adalah seminar untuk mempresentasikan proposal penelitian kita. Nah, biasanya proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu dari bab 1 sampai bab 3, yang dimana dimulai dari latar belakang masalah hingga ke metode penelitian. Pertanyaan ini enggak 100% semuanya ditanyakan ya teman-teman, jadi pertanyaan ini adalah perkiraan pertanyaan yang ditanyakan saat seminar proposal, yang dimana bisa jadi enggak semuanya ditanyain, atau bisa jadi ada yang ada yang tidak ditanyakan di pertanyaan yang aku sebutkan. Nah, di sini aku sudah mempersiapkan proposal penelitian aku. Dan langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa judul penelitianmu? Nah, pertanyaan ini teman-teman tinggal menyebutkan judul penelitian dari teman-teman, dari penelitian yang teman-teman buat. Nah, teman-teman kalau bisa teman-teman harus sudah hafal ya dengan judul penelitian dari teman-teman sendiri. Nah, di sini contoh gimana aku menjawabnya. Judul penelitian saya adalah analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi segi 4 dan segi 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa tertarik memilih dan meneliti judul tersebut. Nah, gimana sih cara menjawab pertanyaan ini? Nah, pertanyaan ini itu berkaitan dengan latar belakang penelitian yang teman-teman tulis. Teman-teman bisa jawab seperti ini. Saya tertarik memilih dan meneliti judul ini karena pertama, misalkan teman-teman menemukan masalah yaitu rendahnya kemampuan apa, misalkan. Kemudian saat dilakukan studi pendahuluan atau observasi ke salah satu sekolah, teman-teman menemukan masalah yaitu siswa yang misalkan tidak bisa mengerjakan matematika yang diantaranya sebagai berikut. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan penelitian aku itu seperti itu. Kemudian yang nomor 3, yang pertanyaan ketiga adalah dari mana menemukan masalah penelitian ini. Nah, teman-teman, ini juga berkaitan dengan latar belakang teman-teman. Nah, kalau misalkan penelitian aku itu contoh jawabannya adalah saya menemukan masalah penelitian ini yaitu melalui observasi yang saya lakukan terlebih dahulu di salah satu sekolah, yang dimana masalahnya saya jabarkan bla bla gitu, kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menemukan masalah penelitian ini. Nah, ini juga sama ya. Jadi pertanyaan ini tuh lebih ke bentuk-bentuk pertanyaan yang berbeda-beda, tapi jawabannya itu akan sama gitu, ke latar belakang. Untuk yang ini, bagaimana cara menemukan masalah penelitian, itu sama jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya, hampir sama ya jawabannya maksudnya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah sumber referensinya dari mana. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah sumber referensi dari kita menemukan masalah yang ada di latar belakang masalah. Nah, teman-teman tinggal menyebutkan referensinya dari mana. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menarik dari penelitianmu. Nah, teman-teman tinggal menyebutkan kelebihan dari penelitianmu yang ada di latar belakang lebih ke kenapa sih teman-teman mau gitu untuk meneliti dengan judul penelitian yang teman-teman ajukan. Nah, sewaktu saya seminar proposal, saya menjawab lebih ke keunggulan penelitian saya dibandingkan dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini juga sama ya dengan pertanyaan sebelumnya jawabannya. Dan di sini teman-teman tinggal menyebutkan kelebihan apa lebih ke perbedaan penelitian yang teman-teman buat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Misalkan penelitian yang saya bikin tentang analisis kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, di sini saya misalkan nggak cuman menganalisis pemecahan masalah matematis, tapi saya juga menganalisis kesalahan jawaban siswa pada materi segi 4 dan segi 3, yang dimana pada penelitian sebelumnya hanya
menganalisis kemampuan pemecahan masalahnya saja. Misalkan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang melatar belakangi kamu tertarik meneliti masalah tersebut? Nah, teman-teman di sini tinggal menjawab latar belakangnya, kenapa teman-teman tertarik meneliti. Itu bisa juga dengan teman menjawab kayak teman-teman menemukan masalah apa, atau masalah ini tuh kayak benar-benar urgent untuk diteliti gitu misalkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini? Nah, ini juga sama ya, berkaitan juga dengan latar belakang. Teman-teman tinggal sebutkan masalah, poin-poin masalah yang ada di latar belakang. Kemudian teman-teman juga bisa ditanyakan oleh dosen, yaitu pertanyaan apakah kamu melakukan studi pendahuluan. Nah, jika teman-teman melakukan studi pendahuluan, teman-teman bisa jawab ya. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa jawab belum. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan identifikasi masalahnya. Nah, di identifikasi masalah ini teman-teman tinggal menyebutkan identifikasi masalah yang ada di proposal penelitian teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah masalah utama dari penelitianmu itu apa? Coba jelaskan dan rumuskan masalahnya. Nah, di sini untuk contoh dari proposal penelitian saya, untuk masalah utama dari penelitian saya misalkan adalah tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi segi 4 dan segi 3 yang rendah, yang dimana siswa kesulitan yang diantaranya saat dilakukan observasi adalah bla bla. Kemudian rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi segi 4 dan segi 3. Yang kedua, bagaimana karakteristik kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi segi 4 dan segi 3. Dan yang ketiga adalah hal apa saja yang menjadi faktor penyebab kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi segi 4 dan segi 3. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa betul permasalahan penelitian seperti ini? Nah, jika betul seperti itu, teman-teman bisa menjawab dengan iya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah rumusan masalah sinkron dengan variabel penelitian? Nah, ini teman-teman bisa menjawab ya atau tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan penelitianmu? Nah, ketika ditanya pertanyaan ini, teman-teman tinggal menjawab tujuan penelitian yang ada di proposal penelitian teman-teman. Nah, contoh untuk proposal penelitian saya ini adalah tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi segi 4 dan segi 3, mendeskripsikan kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah pada materi segi 4 dan segi 3, kemudian mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah pada materi segi 4 dan segi 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah teori apa yang menjadi acuanmu? Nah, teman-teman di sini jawablah teori apa yang digunakan oleh teman-teman untuk menyelesaikan rumusan masalah yang teman-teman rumuskan. Nah, di sini teori yang jadi acuan saya dalam proposal ini adalah teori Polya. Misalkan saya menjawabnya, teori yang menjadi acuan saya adalah teori Polya dan analisis kesalahan Newman. Nah, kemudian kenapa memilih teori tersebut bukan teori yang lain? Nah, teman-teman sebutkan kelebihan dari teori yang teman-teman pilih. Misalkan saya memilih teori Polya karena teori ini memiliki keunggulan bla 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 dibandingkan teori yang lain gitu. Atau teori ini sudah mencakup semua teori yang benar-benar udah teori paling komplitnya atau up to date-nya misal. Kemudian teori apa yang saudara gunakan untuk menyusun instrumen penelitian? Nah, di sini teman-teman sebutkan teori apa yang digunakan oleh teman-teman dalam menyusun instrumen penelitian. Nah, yang misalkan teori yang saya gunakan untuk menyusun instrumen penelitian saya adalah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengapa memilih tempat penelitian ini untuk meneliti masalah.
Nah, teman-teman jangan sampai menjawabnya saya memilih tempat penelitian ini karena dekat dari rumah. Misalkan teman-teman jawablah secara ilmiah. Misalkan saya memilih tempat penelitian ini karena di tempat penelitian ini saya menemukan masalah itu apa gitu misalkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya pertanyaan yang jarang ditanyakan, tapi ini buat jaga-jaga, yaitu apa bedanya unit analisis dan unit responden. Nah, teman-teman bisa cari terlebih dahulu unit analisis adalah apa dan unit responden adalah apa. Kemudian, siapakah unit analisis dan unit respondennya yang ada di penelitian teman-teman? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memperoleh datanya. Nah, di sini teman-teman jawab yang bagian teknik pengambilan data. Itu bisa teman-teman sebutkan teknik pengambilan data dari penelitian saya ini adalah apa. Kemudian, apa bedanya data primer dan data sekunder? Teman-teman jawab data primer adalah apa, data sekunder adalah apa. Kemudian, jelaskan populasi dan sampel. Dan ketika ditanya pertanyaan ini, teman-teman harus sudah mengetahui apa itu populasi dan apa itu sampel. Kemudian, jelaskan mengapa mengambil sampel dengan cara seperti itu. Di sini pertanyaannya, jawabannya adalah bagaimana bentuk pengambilan sampel dari populasi yang ada yang telah teman-teman tentukan di dalam proposal penelitian teman-teman. Kemudian, jenis data penelitianmu seperti apa? Nah, apakah kuantitatif atau kualitatif? Nah, dari jawaban itu kemudian bisa muncul pertanyaan data kualitatif atau data kuantitatif itu seperti apa. Misalkan data kualitatif adalah apa, teman-teman ketika menjawabnya, kemudian contohnya apa gitu ketika seminar data penelitian, data kualitatifnya apa yang ada di proposal penelitian. Berapa variabel dalam penelitian ini? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini masuknya ke penelitian yang kuantitatif. Kemudian jelaskan hubungan variabel 1 dengan variabel 2. Mengapa saudara memilih variabel 1 untuk mengukur variabel 2? Terus jenis variabel apa yang kamu gunakan? Nah, kemudian ada pertanyaan yang dimana bisa saja teman-teman ditanyakan oleh dosen penguji teman-teman, yaitu apa bedanya data dan informasi. Kemudian biasanya untuk pertanyaan selanjutnya ini biasanya untuk yang penelitian kuanti, yaitu alat olah data apa yang digunakan dan kenapa alasannya menggunakan alat olah data tersebut. Nah, misalkan alat olah data yang saya gunakan adalah SPSS. Nah, saya menggunakan SPSS karena apa misalkan. Nah, dan itulah perkiraan pertanyaan penelitian yang bisa ditanyakan oleh dosen penguji saat seminar proposal. Nah, untuk pertanyaan sisanya yang di luar yang saya sebutkan itu adalah pertanyaan yang berkaitan atau yang ada dalam proposal penelitian teman-teman. Nah, jadi itulah video dariku hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf banyak sekali kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang dari saya. Mohon maaf sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.